Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita. Begitu juga para pemirsa di mana saja berada yang masih setia mendengarkan kajian kita dari Masjid As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya, ke dalam orang yang dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Amin. Tayyib. Kita lanjutkan pertemuan keempat membaca kitab Al-Yaqut Al-Munaddad fi madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaqut Al-Munaddad artinya adalah permata yang dipasang atau ditempelkan pada sesuatu yang fungsinya untuk apa? Memperindah, menghiasi sesuatu tersebut. Jadi kalau misalnya antum ada cincin, nah taruh permata, batu permata, atau ada pakaian misalnya, itu ditempelkan permata misalnya, itu namanya munaddad. Al-Yaqut Al-Munaddad, permata yang ditempelkan. Taib. Yang ditulis oleh Asy-Syaikh Samir bin Yusuf Al-Hakali Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keadaan wanita yang hamil dan menyusui. Siapa yang masih ingat? Abu Gibran? Ikut streaming toh? Apa? Coba Arif. Keadaan wanita yang hamil dan menyusui, harus tahu ini antum kalau menikah misalnya, insyaallah dalam waktu dekat. Gimana keadaannya untuk wanita hamil dan yang menyusui? Yang pertama, ada 3 keadaan. Yang pertama, dia tidak berpuasa. Hamil dan menyusui ini tidak berpuasa. Jazakallah khairan. Tidak berpuasa karena dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Ada penyakit misalnya, akhirnya dia tidak puasa dalam kondisi dia hamil atau menyusui. Bukan karena ingin Tayyib, ingin menyelamatkan dirinya. Yang seperti ini cukup mengqadha. Ini saya kalau puasa bisa sakit saya, atau saya sementara sakit tidak bisa puasa, berarti mengqadha. Bukan bayar fidyah, dia mengqadha. Dia bayar atau ganti di bulan yang lain, itu maksudnya qadha. Kemudian kondisi yang kedua, penyebab dia tidak berpuasa karena menyelamatkan anaknya. Nah, kalau saya puasa, anak saya bisa sakit, ya kan? Atau kelaparan. Dia sementara menyusui, atau janin saya akan kekurusan nanti. Ya, bisa mati atau sakit dan seterusnya. Akhirnya dia berbuka. Apa yang dia lakukan? Kewajiban
mengqadha dan membayar fidyah. Mengqadha dan membayar fidyah. Qadha untuk dirinya karena dia tidak berpuasa. Bayar fidyah karena menyelamatkan si janin atau si bayi. Siapa yang bayar fidyah ini? Si ibu atau si ayah janin? Ayah si janin. Ayah si anak. Bukan ibunya yang bayar fidyah. Yang menafkahi anak tersebut. Ayah si anak, si janin. Itu yang wajib bayar fidyah, membayarkan fidyah. Kemudian kondisi yang ketiga, penyebab dia tidak berpuasa karena dua-duanya. Karena dua-duanya. Saya kalau puasa, tidak puasa karena saya juga punya penyakit, tidak bisa berpuasa, dan juga karena anak saya. Apa kewajiban dia? Cukup mengqadha, tidak bayar fidyah. Berarti bayar fidyahnya ini di mana? Kalau hanya ingin menyelamatkan si janin atau si anak, dia tidak ada masalah. Saya kalau puasa bisa, mampu saya, kuat, tidak sakit saya, sehat ya toh. Cuma kasihan si janin, kasihan si anak yang sedang disusui. Berarti bayar fidyah dengan mengqadha dua-duanya. Kadar fidyah yang dibayar berapa ini? Ada dua, bisa memberi makan makanan yang sudah jadi, sudah siap saji, sudah siap makan. Nasi sama lauk pauk, ada sayur, ada ikannya atau daging. Lebih enak, lebih bagus. Bayar fidyah yang enak-enak lah, jangan yang cuma ikan putih, ikan teri misalnya, kan kasihan. Yang enak, lebih enak, lebih afdal. Kemudian atau dia bayar dalam bentuk makanan yang masih mentah. Seperti apa? Beras. Kalau di Indonesia beras, kalau di Arab sana ya makanan pokoknya apa? Gandum. Kurma. Ukurannya berapa untuk beras pertemuan kemarin? Maman, pertemuan kemarin ukuran berasnya berapa untuk bayar fidyah untuk satu puasa satu hari? 1,5 kilo, 1,5 kilo. Hitungan apa yang banyak sudah itu, ya kan? Hitungan yang banyak. Karena dalam hadis disebutkan setengah sok. Kalau satu sok 3 kilo. Ada yang mengukur 2,5 kilo. Ada yang mengukur 2,7. Ada yang mengukur 3 kilo. Untuk selamat kita ambil yang paling banyak sudah. Kalau lebih niatkan sedekah, ya kan? Asal jangan kurang. Taib, oleh sebab itu berangkat dari sini maka kita tentukan untuk satu puasa kita ganti fidyah dengan 1,5 kilo. Berarti kalau dia tidak puasa selama sebulan 30 hari misalnya, 1,5 kilo dikali 30 berapa kilo? 45 kilo untuk bayar fidyah sebulan penuh. Paham Arif? 45 kilo. Kapan dibayar? Sebelum lewat Ramadan. Atau tiap malam antum bayar, kasih. Besok lagi kasih. Saat tidak puasa itu kasih lagi. Gitu dan seterusnya. Atau antum bayar di akhir bulan Ramadan. Paham di sini ya? Atau antum tunggu 5 hari bayar untuk 5 harinya. 10 hari. Yang jelas jangan lewat dari bulan Ramadan. Kalau lewat qadha namanya. Berarti fidyahnya antum qadha itu. Karena bukan waktunya antum bayar, harus pada waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa kita dengan mendengarkan kajian seperti ini, ikhwan, karena yang kita sampaikan, kita dengar ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum manusia, bukan hukum buatan manusia, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Halal, haram, syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita agungkan ini, tujuan kita belajar ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar tahu ini halal haram, bukan. Tapi ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dengan kita memasang telinga kita, perhatian kita bagaimana berusaha untuk memahami, insyaallah diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis. Kemudian suwarul junun wal igma. Pembahasan berikutnya berkata muallif hafizahullahu taala, suwarul junun wal igma. Bentuk-bentuk kemarin sebagiannya kita telah baca, bentuk atau keadaan puasanya orang gila dan orang yang pingsan. Kata beliau, man nawa shauma thumma junna jami'an nahar wa lam yufiq juz'an minhu lam yasihha shaumuhu wala qada'a alaihi li'annahu ghairu mukallafin. Siapa yang berpuasa, sudah niat berpuasa malamnya, thumma junna, kemudian jadi gila. Bisa ada orang penyakit gilanya berapa? Bukan gila terus, ada gila-gila apa? Berapa? Ada gila, biasa hari dia gila, besok sadar, waras. Ada yang orang seperti itu ada. Bukan mati-mati ayam, memang ada orang seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya ketemu orang seperti itu, hukumnya nanti seperti ini. Iya. Jadi dia malam harinya tidak gila. Saya puasa besok Ramadan atau puasa wajib misalnya, sudah niat puasa besok. Kemudian belum terbit fajar sudah gila, sudah jadi gila terus, tidak bangun kecuali setelah terbenam matahari. Artinya apa di sini? Kalau dia bangun sebelum terbenam matahari, sah puasanya. Terbangun maksudnya jadi waras, sadar, waras. 5:30 misalnya sadar, wah hilang, sudah tidak jadi gila, sadar, puasanya sah. Kalau sudah terbenam matahari, putus. Walaupun setelah itu dia sadar, sudah tidak sah puasanya. Ya, jadi batas minimalnya setelah terbenam matahari. Karena itu 1 hari full kan itu. Sebelum terbit fajar dia sudah gila misalnya. Terbenam matahari baru sadar. Atau sadarnya setelah itu. Terbenam matahari apalagi setelah itu. Nah, itu kadar minimalnya terbenam matahari. Dia sadar, puasanya tidak sah. Apa kewajibannya? Tidak ada kewajibannya. Tidak ada, kata beliau, wala qada'a alaihi, tidak wajib mengqadha. Orang gila yang 1 hari penuh jadi gila, sadarnya nanti setelah terbenam matahari atau lewat dari itu. Kenapa? Ghairu mukallaf, kata beliau, karena dia tidak terhitung mukallaf, tidak terhitung orang yang dibebani melakukan syariat, mengamalkan syariat. Orang gila, ya diangkat pena kan dari orang gila. Ini kondisi pertama, orang gila ini. Kemudian orang yang pingsan, sama seperti itu, pingsan. Dia belum pingsan, malamnya niat pengen puasa besok. Kemudian sebelum terbit fajar pingsan sampai besok, sampai terbenam matahari. Sadarnya pas terbenam matahari atau lewat dari itu, terbenam matahari sadar, siuman dari pingsannya, siuman. Apa wajibnya? Kewajiban atasnya yaitu mengqadha. Kalau orang gila tadi tidak ada kewajiban, dia tidak mengqadha. Kalau yang pingsan, dia qadha puasanya, dia ganti di bulan yang lain.
Paham ini ya? Paham ya? Itu kalau sehari penuh, kalau sempat sadar misalnya di siang harinya, sempat sadar dia, puasanya sah. 5:30 misalnya, dia sadar, siuman, sah puasanya. Paham di sini ya? Nah, ya orang gila tadi tidak sah. Kalau ini tidak sah, orang gila tadi tidak sah dan tidak wajib mengqadha. Kalau orang pingsan wajib mengqadha, ganti di bulan yang lain. Karena puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, wa man nawa shauma tsumma nama jami'an nahar shahha shaumuhu. Orang yang ketiga tidur. Sebelum terbit fajar tidur dia. Tidur terus, terbangunnya setelah terbenam matahari. Ada orang seperti ini? Bisa jadi kan? Misalnya dia minum obat penenang atau apa ya. CTM misalnya, dia salah minum, salah dosis misalnya, minum ya kan 1 sendok, harusnya cuma berapa mil, minum 1 sendok yang cair misalnya CTM. Itu sulit bangun itu. Tidur. Nanti setelah terbenam matahari baru dia sadar. Terbangun dari tidurnya. Puasanya batal? Tidak sah. Walaupun dia tertidur sehari. Puasanya sah, tidak ada kewajiban mengqadha karena sah puasanya. Beda ya. Jadi kalau orang gila gila selama 1 hari itu, apa kewajiban dia? Tidak ada, karena puasanya tidak sah. Kalau orang yang pingsan qadha, karena puasanya tidak sah, dia qadha. Yang sana tidak, karena dia kenapa? Karena orang gila tidak mukallaf. Kalau orang yang pingsan masih mukallaf. Orang yang pingsan dia mirip dengan orang yang tidur, masih mukallaf, dia masih dibebani melakukan syariat. Kalau dia sadar, dia harus ganti. Kemudian orang yang tidur tadi, walaupun dia tidur seharian, tetap puasanya sah. Ini biasa di masyarakat, kalau terlalu banyak tidur makruh. Iya ya. Ngana ini tidur terus, semua makruh ngana puasa. Begitu juga mandi. Jangan mandi, makruh puasa. Jadi bosok nanti tidak mandi. Taib. Yang benar tidak demikian. Paham di sini ikhwan? Taib tentang orang gila, kemudian yang pingsan, perbedaan hukumnya tadi, kemudian orang yang tidur. Kemudian pembahasan yang berikutnya arkanus shiyam itsnan. Pembahasan yang berikutnya rukun puasa. Kata beliau, itsnan ada 2. Rukun puasa ada 2. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rudin, apa rukun Rudin? Bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat bagaimana Rudin? Beda di mana? Bedanya syarat, perbedaan syarat dengan rukun? Coba Arif. Syarat di luar yang baik. Tapi sama-sama wajib juga dilakukan. Syarat wajib, rukun juga wajib. Perbedaannya, kalau syarat di luar ibadah. Kalau rukun ibadah, di dalam ibadah itu sendiri. Seperti syarat sah salat berwudu. Wudu ini masuk salat dia? Wudu ini masuk salat? Tidak. Berarti dia syarat sah. Berdiri di dalam salat, rukun apa syarat sah? Rukun, karena dia gerakan salat di dalam salat.
Nah, kewajiban yang ada di dalam ibadah. Sebelum ibadah. Jadi syarat itu sebelum ibadah dia harus terpenuhi. Jadi sebelum memasuki ibadah dia sudah harus terpenuhi, itu namanya syarat. Jadi dia di luar ibadah. Kalau rukun ibadah itu sendiri, gerakan yang wajib di dalam ibadah. Tapi rukun dari puasa ada dua. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, an-niyah. An-niyatu. As-tsani al-imsaku. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Apa yang dimaksud dengan niat? Tidak bisa didefinisi. Niat, keinginan, ingin melakukan sesuatu. Antum ingin melakukan sesuatu, itu namanya niat. Kalau antum tidak melakukan sesuatu, berarti bukan niat, tidak berniat berarti. Jadi niat, di mana letaknya niat? Niat letaknya di hati. Iya, niat letaknya di hati. Kemudian syarat rukun yang kedua imsak. Menjaga, imsak artinya menjaga diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya imsak. Itu rukun puasa cuma dua itu. Berniat, kemudian imsak. Paham ya? Pak siapa? Muhsin? Muhsin atau Mukhlis? Muhsin. Sering lupa. Tayyib. Wan niyatu fis shaumi laha thalathatu suwarin. Kemudian beliau memerinci tentang niat. Ini pembahasan yang bagus, rincian tentang niat. Wan niyatu fi shaumi laha thalathu suwarin. Niat di dalam puasa ada 3 macam atau 3 bentuk. Al-awwalu, yang pertama, yajibu ta'yinun niyati minal laili li shaumi kulli yaumin wajibin la niyatal fardiyati. Taib, kata beliau, wajib mentakyin niat, menentukan niat pada malam harinya. Untuk, kata beliau, untuk li shaumi kulli yaumin wajibin, untuk puasa wajib. Kulli yaumin, setiap hari. La niyatal fardiyati, tidak disyaratkan niat fardu. Tidak disyaratkan dia saya puasa fardu, tidak disyaratkan. Tapi yang disyaratkan adalah dia tentukan jenis puasanya. Kapan? Yaitu di malam hari sebelum terbit fajar. Ini untuk puasa wajib. Jadi puasa wajib dia harus tentukan niatnya. Kapan? Di malam hari sebelum terbit fajar. Apa maksudnya tentukan niatnya? Yaitu dia tentukan mau puasa apa itu. Ini puasa wajib kan banyak. Ada berapa macam puasa wajib? Puasa wajib ada 4 atau 5. Yang pertama Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Kalau saya sembuh ini dari corona ini, saya kena corona dia, waliyadzubillah. Sembuh dari corona, saya akan berpuasa sebulan penuh misalnya. Atau puasa 3 hari. Wajib dia berarti berpuasa kalau dia sembuh. Puasa nazar. Kemudian yang ketiga puasa apa? Puasa qadha. Itu ganti dari puasa Ramadan. Kalau tidak biasa, kalau tidak ada uzur berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat puasa kafarat. Puasa kafarat itu artinya puasa baik dia puasa kafarat itu menebus
dosa atau kesalahan atau ada kekurangan dalam ibadah. Kafarat itu macam-macam, ada kafarat sumpah. Antum bersumpah, ya kan? Demi Allah saya tidak akan masuk di rumahnya fulan. Marah misalnya dia tuh. Akhirnya dia pergi masuk. Harus dia tebus sumpahnya. Ya kan? Baik, ada puasa, kemudian kafarat zihar. Kemudian ada apalagi kafarat ini? Jima di siang hari bulan Ramadan. Sudah tidak tahan misalnya dia berjima dengan istrinya. Misalnya baru pulang dari apa ini? Safar. Pulang ternyata ketemu bulan Ramadan misalnya. Kan tidak bisa. Tidak tahan akhirnya melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Bayar kafarat. Ya kan? Puasa 2 bulan berturut-turut hukumnya wajib. Boleh. Kalau misalnya selama tidak tidak niat ingin tidak niat ingin berjima. Paham di sini? Kalau kita safar kan boleh kita makan, berjima boleh. Tapi kalau niatnya untuk itu tetap haram. Ini mau tidak tahan ini. Kita safar yuk, tetap haram. Paham ini? Tetap haram. Ini namanya mensiasati syariat haram. Kelakuannya orang Yahudi ini. Yahudi dilarang mancing di hari Sabtu. Akhirnya pasang hari Jumat, ambil hari Ahad. Karena Sabtu kan dilarang. Coba lihat kelakuannya orang-orang Yahudi. Dilarang mancing hari Sabtu karena itu hari hari ibadah. Karena dilarang hari Sabtu, akhirnya mereka pasang hari Jumat. Pasang hari Jumat, ambil hari Minggu, hari Ahad. Selamatkan hari Sabtu. Lihat, tetap haram seperti ini. Mensiasati syariat tidak boleh. Sama seperti ini orang ini. Haram jima di bulan Ramadan. Karena dia pikir kalau safar rukhsah boleh berbuka. Yuk safar yuk. Tetap haram, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti ini, memang ingin berkunjung ke keluarga atau ada keperluan tuh safar dengan istrinya dia. Ke Palu itu boleh dia berjima walaupun bulan Ramadan. Paham? Arif. Ya penting itu arif insyaallah. Baik. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau puasa wajib, ingat puasa wajib tadi, bukan cuma Ramadan. Puasa wajib dia harus menentukan niatnya, menghadirkan niatnya di malam hari sebelum terbit fajar. Malam hari itu maksudnya setelah tenggelam matahari. Setelah terbenam matahari, dimulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu waktu niat itu terbentang. Setelah terbenam matahari antum ingin niat puasa besok, sudah cukup. Walaupun antum setelah itu makan, tidur, berjima misalnya, yang penting hadir dalam hati antum ingin puasa besok, itu sudah niat. Batasnya sebelum terbit fajar. Itu para puasa wajib. Artinya apa? Artinya kalau puasa sunnah boleh walaupun tidak niat dari malam. Tidak ada niat mau puasa besok, misalnya puasa sunnah. Nanti jam 9 baru ingin puasa sunnah. Boleh? Boleh. Jadi yang disyaratkan sah, dia harus niat di malam harinya untuk puasa yang wajib. Kemudian dia tentukan jenis puasanya. Ini puasa apa? Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat, harus dibedakan itu. Tidak bisa
la niyatal fardiyah. Tidak perlu dia meniatkan ini fardu. Artinya tidak perlu dia katakan ini sunnah atau fardu, tidak perlu. Ini ingin membantah ada pendapat yang mengatakan wajib, dia mengatakan fardu. Seperti apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i antum cuma niat sekedar pengen puasa Ramadan, tidak menyebutkan fardu. Tidak ingat kalau itu puasa puasa wajib, tidak sah. Puasa nazar misalnya, sekedar antum sebut nazar atau ingat puasa nazar, tidak meniatkan fardu, tidak sah. Tapi di mazhab Hambali tidak disyaratkan harus dia niatkan fardu. Dia tentukan saja jenis puasanya. Puasa Ramadan sudah. Puasa Ramadan ya wajib. Nazar ya wajib. Kafarat ya wajib. Qadha ya wajib. Tidak mesti harus dihadirkan niat kalau itu puasa yang wajib. Paham di sini? Paham ya? Jadi itu yang pertama. Jadi puasa wajib harus berniat dari malam. Berniat dari malam. Kalau puasa Ramadan kapan niatnya? Apa niat di awal Ramadan cukup untuk semua atau tiap malam? Harus tiap malam. Harus tiap malam kalau menurut mazhab Hambali. Kulli yaumin wajibin, setiap hari. Jadi begitu habis buka, antum sudah hadirkan niat puasa saya besok Ramadan. Besok begitu puasa. Itu sudah cukup. Begitu antum niat, setelah berbuka niat saya puasa Ramadan. Itu sholat tarawih juga sudah itu. Sudah orang lihat orang sholat tarawih berarti dia sudah punya niat untuk puasa besok. Jadi niat ini bukan perkara yang susah. Cukup hadir, punya keinginan berpuasa itu sudah niat. Baik, kemudian wa yasihun naflu bi niyatin minan nahar qabla zawal wa ba'dahu idza lam yaf'al mufsidan. Wa huwa al-madhhabu nassu alaihi al-imam illa al-haidu aw haidha wan nufasa idza tahurat asna an-nahar fayasihhu minhum an-naflu. Kata beliau, kondisi yang kedua atau bentuk yang kedua, sah puasa sunnah dengan niat siang hari, baik sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari maupun setelah. Idza lam yaf'al mufsidan, selama dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Arti di sini kalau puasa sunnah tidak mesti harus niat di malam harinya, tidak disyaratkan. Tapi kalau dia berniat di malam harinya itu lebih bagus, ya kan? Supaya sudah terhitung pahalanya dari sejak awal dia berpuasa. Tapi kalau dia nanti muncul niat ingin berpuasa di siang harinya, ya di saat itu baru muncul pahala, ya kan? Baru diberi pahala. Itu perbedaannya orang yang berniat sejak awal di malam harinya dengan orang yang nanti siang untuk sholat sunnah ini, untuk puasa sunnah. Tapi di sini kata beliau, walaupun setelah zawal, setelah zuhur, baik sebelum zuhur maupun setelah zuhur. Jadi ada ulama yang berpendapat selama belum lewat zuhur. Kalau sudah lewat zuhur sudah tidak boleh berpuasa, puasa sunnah. Tapi menurut pendapat Hambali boleh, baik sebelum zuhur maupun setelah zuhur. Paham ini ya? Misalnya jam 4 misalnya, antum jam 4 sore setelah sholat asar. Setelah sholat asar, antum ingin berpuasa sunnah. Sah? Sah. Puasa sunnah. Berarti dari situ pahala antum tercatat. Paham di sini, ikhwan? Tapi syaratnya kata beliau, idza lam yaf'al mufsidan, selama dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, belum berjima. Iya. Paham, Maman?
Jadi selama dia belum melakukan pembatal puasa, boleh dia puasa sunnah. Kalau dia sudah makan, misalnya makan di jam 6 misalnya dia sudah makan, mau puasa jam 9 tidak bisa. Paham ini maksud ini ya? Jadi selama dia tidak melakukan pembatal puasa, boleh dia berpuasa. Boleh dia berpuasa. Ini di puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak bisa, harus dari malam. Wa huwal madhhab nassu alaihi al-imam. Ini ternukil dari perkataan Imam Ahmad langsung. Beliau berkata demikian. Boleh sebelum zawal dan setelah zawal. Boleh sebelum zuhur dan setelah zuhur, selama tidak melakukan pembatal puasa. Illal haid wan nufasa idza tahurat afna'an nahar fayasihu minhuman naflu. Kecuali wanita yang haid dan nifas, kalau suci di siang hari boleh berpuasa. Di sini kan beliau kecualikan, selama dia tidak melakukan pembatal puasa, boleh dia niat di siang hari. Ingin puasa sunnah boleh, selama tidak melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum jima dan seterusnya, ya kan, dari pembatal puasa. Kecuali wanita yang haid dan nifas, kalau suci di siang hari boleh berpuasa. Puasa sunnah maksudnya, bukan puasa wajib. Paham di sini? Kan dia katakan selama tidak melakukan pembatal puasa. Haid nifas kan pembatal puasa. Nah ini dikecualikan, ya, orang seperti ini boleh berpuasa. Wanita haid misalnya, ya kan, malam hari haid, pagi harinya tetap haid, nanti di jam 9 kering, suci. Tapi dia belum melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum dan seterusnya dari pembatal puasa. Kering haidnya, ya kan? Mandi. Terus dia niat berpuasa, sah? Sah. Paham Abu Gibran? Siapa? Ade, paham Ade? Paham. Ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus sebelum terbit fajar dia harus sudah berniat, tidak melakukan setelah terbit fajar tidak boleh melakukan pembatal puasa. Itu wajib kalau yang sunnah. Taib, kemudian yang ketiga terakhir, walau nawa in kana ghadan min Ramadan fahuwa fardun lam yujzi'hu wa anhu yujzi'uhu. Kata beliau, kalau dia berniat ingin puasa besok, puasa Ramadan, dia berniat in kana ghadan Ramadan, maksudnya di sini ragu dia. Ragu misalnya dia berada di suatu wilayah yang tidak ada informasi tentang penetapan Ramadan, media komunikasi tidak ada, tapi perhitungan dia akhirnya muncul ragu dia. Insya Allah dapat informasi misalnya dari sebagian ini, insya Allah kalau besok Ramadan saya puasa, kalau tidak saya tidak puasa, bimbang dia. Kata beliau, fahuwa fard lam yujzi'uhu. Kata beliau, yang seperti ini tidak sah. Puasa Ramadan, puasa wajib dan puasa wajib lainnya. Paham di sini tidak sah. Misalnya ini sudah bisa puasa besok atau belum, ya kan? Tunggu informasi misalnya toh. Sudah malam yang ke-29 misalnya. Akhirnya dia berniat malam. Kalau seandainya informasi ketemu, dia dapat informasi misalnya, insya Allah ya, besok Ramadan saya puasa. Kalau belum, saya tidak puasa. Masih bimbang dia terus sampai siang, sampai terbit fajar. Di sini kata beliau tidak sah, puasanya tidak sah karena dia bimbang, niatnya tidak jelas, tidak pasti.
Baik ya ikhwan, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, ya, karena duduk di majelis ilmu ini tidak diragukan lagi pahalanya besar ya ikhwan. Baik. Sebelum kita tutup ada pertanyaan dari online, ya, coba baca. Abu Gibran baca. Apakah orang fakir miskin wajib fidyah? Kalau wajib, bagaimana cara melakukannya? Sementara penghasilannya pas-pasan mencari hari ini, habis juga di hari yang sama. Dari Om Andre Wijaya. Tapi orang yang tidak punya tetap jadi utang. Paham maksud saya itu? Tidak gugur gitu loh, jadi utang. Itu ada pertanyaan dari Ahmad. Tetap jadi hutang. Sampai dia punya kelapangan. Kalau dia punya kelapangan, dia bayar. Paham ya? Pak Andri siapa yang nanya ini? Andri Wijaya. Taib. Tidak ada lagi? Dari Iwan, ada dari Iwan? Ya, dari Ahwat dibaca. Bismillah, bagaimana jika seorang yang tidak berniat untuk berpuasa qadha tapi ragu-ragu dan qadarullah ternyata tidak sempat makan sahur tapi belum makan apa-apa dan berpikir untuk berpuasa tapi dalam keadaan yang masih ragu-ragu juga. Jika dia melanjutkan puasanya, apakah puasanya sah? Tidak sah sebagai puasa wajib. Tapi sebagai puasa sunnah sah kalau dia puasa sunnah. Kenapa? Karena disyaratkan puasa wajib harus ditentukan, harus pasti niatnya, tidak bisa ragu. Kapan itu? Sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, masuk subuh, azan, tidak bisa sudah. Kalau dia puasa sunnah boleh saja, walaupun dia ragu sampai jam 5 sore misalnya. Wajib ketat dia, puasa wajib ketat. Taib, silahkan Pak Muhsin. Iya, ke fakir miskin, ke fakir atau miskin. Bayaran yang untuk 30 hari untuk satu orang, boleh. Beda dengan apa? Dengan memberi makan karena kafarat, tebusan karena berbuat dosa dan seterusnya. Ada pembahasan tentang bayar kafarat. Seperti apa? Orang yang berjima apa? Di siang hari bulan Ramadan. Termasuk kafaratnya apa? Tadi puasa berturut-turut. Apalagi yang lain, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini hitung per kepala karena dia kafarat. Tidak boleh makanan yang 60 antum cuma kasih cuma 30 orang, tidak sah. Harus 60. Tapi kalau di fidyah bisa. Satu orang atau antum bagi untuk 2 orang, untuk 2 rumah tangga atau 3, terserah. Paham ya? Atau untuk 1 orang bisa. Taib, ada yang lain? Nah, Abu Gibran. Apakah termasuk seorang yang hamil, dia hamil tua, tapi dia mengotot berpuasa, itu termasuk menyiksa diri atau apa? Hamil tua memaksa berpuasa. Menyiksa diri kalau janinnya sampai mati misalnya tuh, atau dia sampai sakit. Selama tidak. Tapi yang afdol, wanita yang hamil dan menyusui, yang afdol adalah tidak berpuasa. Tapi kalau dia paksa dirinya berpuasa, sah saja. Cuma yang afdol tidak berpuasa, karena orang seperti ini orang yang ada uzur. Sama seperti orang yang sakit, orang yang safar, orang yang sudah tua renta,
Kalau dia tahu dirinya bisa sampai di opnam, tidak boleh dia berpuasa itu. Bisa sampai haram, menyiksa diri. Hukum asal tiap tidak puasa bayar, tidak tiap puasa bayar. Hari ini saya tidak puasa, berarti malamnya bayar. Besok lagi tidak puasa, tunggu buka, di situ bayarnya lagi. Karena dia pengganti puasa. Atau antum tunggu nanti bayarnya di akhir atau di pertengahan. Pertengahan ya sesuai di itu 15 hari ya bayar untuk yang 15 hari. Paham di sini? Tuh, saya bayar semua Ustaz. Di hari pertama saya sudah bayar semua, tidak bisa. Bagaimana antum belum melewati puasa antum sudah bayar? Tidak bisa. Antum harus lewati dulu tidak berpuasa baru bayar. Tidak berpuasa dulu baru bayar. Antum belum melaksanakan tidak berpuasa mau bayar, tidak bisa. Bagaimana? Sebabnya belum terpenuhi, antum sudah bikin. Ini sama seperti orang yang sholat maghrib matahari belum terbenam, sebabnya belum ada. Paham ya? Jangan. Makanya rukhsahnya itu nanti diakhirkan bisa. Nanti di malam 30 bayar semuanya bisa. Tapi hukum asalnya tiap malam. Paham ya? Baik, kita cukupkan ya ikhwan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta